Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take it, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a never running out of me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini, kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus gak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, dan di jam 4 sore seperti biasa kita ada di Sore Ceria ya. Dan pas di hari ini teman Pro 2 keren banget, kita kedatangan seorang siswa yang ternyata sangat berprestasi. Widih, prestasinya di bidang apa? Wih, ini sih lebih ke science. Kalau kita ngomongin saya agak ngeri ya. Tapi daripada ngeri kita langsung aja. Ini dia ada kakak gede SI Jaya Nugraha dan juga ada Niputu Chandra Lestari. Halo, selamat sore kakak. Sore kak. Selamat sore. Gimana? Agak lemes ya kak ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalian itu congratulations menang medali perunggu, gila. Ini dia menang untuk medali perunggu pada lomba karya tulis di National Science for Indonesia ya, yaitu Naspia 2024. Dan ini kapan kalian itu bisa menang ini? Jadi ya kami melewati beberapa tahapan pada lomba ini kak. Jadi yang pertama itu untuk pengumpulan laporan penelitiannya itu di tanggal 5
November dan 5 November, ya, oke. habis itu diseleksi untuk lolos finalis di 15 besar dan lanjut ke tahap presentasi itu di tanggal 19 November. Habis itu baru setelah lolos finalis kita presentasi baru ada pengumuman juaranya itu kalau nggak salah di tanggal 22 November. Berarti bulan lalu? Iya. 22 November. Widih, masih anget ya. Mereka kebetulan dapat medali perunggu nih. Dapat medali perunggu ibaratnya kayak juara 3 lah ya. Nah, ini bidangnya sains apa nih, Kak? Bidang yang kami ikuti itu sosial humaniora. Sosial Humaniora. Humaniora. Berarti bahasnya apa ya? Di sana tuh bahas tentang kebudayaan dan juga sumber daya manusia. Tentang ilmu sosial gitu. Ilmu sosial. Berarti kayak ibaratnya kayak jurusan IPS gitu ya? Ya, seperti itu. Kalian ini di SMA Bali Bandara istilahnya udah ada jurusan gitu ya? Untuk kami di kelas 10 belum. Oh, nanti belum. di kelas 11 baru Di kelas 11 ada ya? Nah, rencana mau ini IPS? Saya rencananya mau ikut jurusan IPA. Oh, ini agak beda nih, Kak. Sama ini beda jadinya ya. Soalnya dalam penelitian itu nggak cuma diambil itu cuma jurusan IPA aja, bisa aja IPS. Bahasa kadang juga masuk karena sewaktu kita kadang lomba di luar itu kita juga menggunakan bahasa Inggris. Iya juga sih. Jadi bahasa bisa masuk juga ya. Iya. Terus abis itu ini IPS masuk, IPA juga masuk gitu ya. Iya. Ya jadi semua masuk ya. Ya mana aja dah ya. Oke, kita bahas untuk kalian berdua dulu. Ini ada Kak Esa sama Kak Chandra yang ternyata berhasil meraih untuk medali perunggu gitu ya. Nah, ini kan kalian berpasangan berdua nih. Iya. Emang untuk kali ini memang kalian berdua aja yang maju untuk ke Nasvia ini atau ada teman lain sebenarnya tapi nggak ikut? Ada. Jadi di untuk Bali Mandara sendiri kalau nggak salah itu ada 6 tim yang ikut seleksi di laporan penelitiannya, tapi yang untuk tim yang lolos itu ada 4 orang saja untuk di Bali Mandara. Tapi jadi, termasuk kalian Iya. salah satunya gitu ya? Iya. Oke, berarti 6 tim yang lolos 4 ya? Iya. Yang 2 doang yang gugur deh. Iya. Tapi beda penelitiannya atau sama satu lomba kayak kalian ini? Satu lomba tapi ada yang beda bidang. Jadi di Nasvia itu ada 3 bidangnya, ada bidang matematika dan sains, teknologi dan teknik, dan yang lagi satu ilmu sosial humaniora. Oh, berarti 3 bidang ya? Iya. Tiga guys. 3 guys. Ini 4 ya. Oke, 3 bidang yang istilahnya masing-masing punya juaranya sendiri gitu ya? Iya. Oh, berarti kalian di sosial humaniora. Kenapa milih itu, Kak? Ya mungkin boleh kok, dua-duanya boleh kok. Karena kami kemudian tertarik di bidang budaya. Kebetulan kami mengangkat itu tentang busana adat Bali. Busana adat Bali. Iya. Karena banyaknya di era modern ini kan banyak banget nih remaja-remaja yang pakai busana adat Bali itu kurang wajar. Ada yang kamunya sampai naik ke atas, ada yang kebanyakan itu pendek. Jadi kami tertarik mengangkat itu. Oh gitu. Dari sisi etikanya berarti ya. Makanya sosial humaniora balasnya. Berarti ini tentang pakaian adat Bali. Tapi secara khusus ada nggak istilah atau umum? Pakaian adat Bali umum. Pakaian adat Bali umum. Ada yang khusus, kan ada itu setiap mungkin dari kacamata mana gitu, kabupaten mana gitu kan. Secara umum gitu ya. Oke. Kenapa milihnya pakaian Bali? Kan sosial humaniora banyak banget topiknya gitu. Karena menurut kami itu yang paling dekat dengan kami, karena kan itu pakaian adat itu kebudayaan kami itu di Bali. Oke, berarti itu yang paling dekat. Oke, itu jadi bahan jadinya ya. Kalian melihat emangnya di sekolah kalian atau di tempat-tempat lain gitu memang jadi masalah ya untuk yang namanya pakaian adat Bali yang tidak sesuai etika gitu ya. Kami melihat itu di luar sekolah kami banyak yang seperti itu, terutama kalau misalkan di SMP itu sekarang sudah mulai banyak seperti itu. Tapi untuk di SMA kami tidak seperti itu karena sudah ada peraturan kalau misalkan menggunakan pakaian adat Bali itu wajib menggunakan yang kain sari, nggak boleh brokat. Oh gitu. Kain sari berarti yang ini ya, yang tertutup banget itu ya, yang pakai istilahnya yang tidak ada motif ya, benar-benar. Oh gitu. Oh berarti di SMA Bali Mandara nggak boleh pakai brokat dan sebagainya gitu ya? Enggak. Untuk menjaga untuk menjaga
aurat gitu. Iya. Kalau ibaratnya aurat lah ya, istilahnya biar nggak terlalu toples banget Iya. gitu ya. Oke, berarti udah ditetapkan gitu ya, sampai gurunya juga gitu ya. Iya. Oke, berarti tegas juga ya. Oke, gitu teman berdua jadinya sampai peraturan kayak gitu juga dibahas gitu ya. Iya. Tapi untuk Kak Esa sama Kak Chandra ini memang biasa ikut lomba yang berbau penelitian sains kayak gini enggak? Oh, kebetulan ini karena kami baru masuk di kelas 10, jadi kebetulan ini lomba pertama kami sih bisa dibilang. Lomba pertama? Iya. Udah dapat perunggu guys. Gila sih, keren banget. Nah, ini kenapa kalian mau nyoba? Ini kan susah nih, ibaratnya kalian harus meneliti dulu gitu kan. Kalian juga harus bikin artikelnya, kata-katanya juga harus bagus gitu. Ini kan ribet menurut kalian gitu. Ya jadi kenapa kami mau mencoba, karena saya sendiri itu tertarik di bidang penelitian sejak SMA ini, dan kenapa kami bisa juara itu juga karena bantuan dari kakak-kakak tingkat, kakak-kakak alumni di KIR di SMA Bali Mandara juga, dan juga bapak pembina kami tentunya yang membimbing kami hingga sampai larut-larut malam, dan karena itu juga kami bisa mendapatkan juara ini. Oke, berarti istilahnya kalian juga dibantu juga Iya. ya sama guru pembimbing gitu ya. Kemudian ada kakak tingkat juga yang bantu gitu ya untuk buat si artikel ini. Oke, tapi bagus juga sih. Tapi ini topik ini kalian memang pilih sendiri? Iya. Atau masukan dari pembina? Kami pilih sendiri. Awalnya kan kami ingin mengangkat sistem gerha. Namun karena itu menurut pembina kami itu sudah sering, jadi kami mengganti topik. Apa tadi Kak? Sistem gerha. Sistem gerha itu apa? Semacam apa? Sebenarnya di SMA kami terdapat sistem gerha di mana kami itu dikelompokkan menjadi keluarga asuh. Untuk anak asrama terutama, karena kan kami jauh dari keluarga. Kemudian kami dari berbagai kabupaten di Bali. Jadi kami dikelompokkan dalam satu keluarga agar mengobati rasa rindu kami dengan keluarga. Oke. Tapi nggak dibahas jadinya ya? Enggak, Lebih karena sudah sering. Oh, karena udah sering ya. Saking serius pembahasannya gitu ya. Akhirnya yang lain aja deh gitu, sampai bosan mungkin gitu ya. Oke, itu salah satu mungkin topik yang bisa kalian ambil ya, itu pakai nada Bali ya. Tapi untuk kalian ini istilahnya kan ngambilnya cukup kritis juga ya. Berarti kalian mengkritisi si pakaian ini gitu kan. Mengkritisi si pakaian, kemudian si orang oknumnya juga yang pakai ini gitu guys. Kalian menemukan dan akhirnya kalian meneliti ini gitu kan. Tapi sampai wawancara gitu nggak sih? Untuk wawancara kami itu tidak melakukan wawancara karena waktunya juga mepet. Kami cuma nyebar seperti kuesioner sama post test pretest. Di sana isinya itu pertanyaan tentang apakah game dari penelitian kami itu bisa membantu mereka memahami tentang pakaian adat Bali atau tidak. Nah, tapi secara inti kalian itu sebenarnya intinya maunya seperti apa gitu dari penelitian ini? Maunya tuh kami itu pengen melestarikan budaya adat Bali agar tidak nanti jika terus budaya adat Bali ini dimodernkan, maka nanti bagaimana kedepannya apakah akan memudar. Jadi kami pengennya agar busana adat Bali ini tetap lestari dan tidak memudar sama sekali. Oke, berarti istilahnya boleh sesuai dengan zaman tapi jangan sampai mengurangi nilainya gitu maksudnya ya. Gitu untuk dari segi pakaian. Oke. Tapi ini kan istilahnya kamu harus meneliti juga sebenarnya pakaian yang benar itu seperti apa. Itu referensi kalian dari mana? Itu sih kebanyakan kami juga mencari dari jurnal-jurnal di internet juga, dan ya kebanyakan sih kami mendapatkan referensi itu dari jurnal di internet. Oke, jurnal dari internet gitu ya. Berarti nggak apa-apa ya untuk penelitian ini, nggak apa-apa ya untuk ngambil di internet itu, nggak apa-apa, harus buku? Kalau untuk penelitian biasanya ada juga yang ngambil dari jurnal untuk permasalahannya, topiknya itu. Ada juga yang mungkin langsung wawancara gitu untuk mengetahui apa sih yang sedang terjadi di masyarakat. Oke, tapi kebetulan kalian tadi katanya nggak ada ini kan, nggak ada wawancara kan? Iya. Otomatis kalian ngambil di internet, ada sempat buku juga? Ada. Nggak? Di buku di internet yang kami tuh cari di website Google Scholar, di sana tuh jurnalnya itu sudah terbukti bahwa sudah ada data juga. Oke, berarti langsung ngambil di internet semua, dan itu ngambilnya dari internet dan buku ya semacam e-book gitu deh ya. Iya. Buku internet lah ya. Oke.
emang sih perkembangan zaman itu teman Pro 2 jadinya bisa membuat mereka itu belajar bukan hanya dari buku yang fisik aja ya, tapi buku secara internet juga atau yang ada di internet. Widih. Tapi untuk lamanya berapa lama sih kalian istilahnya memikirkan ini itu bakal kalian ambil gitu judulnya? Apakah kalian udah sebelumnya udah tahu bakal bahas ini untuk ngambil di sosial humaniora ini bagiannya ini? Untuk ini tuh kami bisa dibilang mengambilnya tuh dalam waktu cukup singkat. Berarti nentuin yang mana dulu bidangnya baru kalian nentuin penelitiannya gitu ya? Iya. Singkat dong. Ya lumayan sih untuk namun penelitian. Dalam pembuatan proposalnya itu yang lama. Iya sih. Penelitiannya itu yang lama. Oke, nanti kita bahas berapa lama mereka mengerjakan ini teman Pro 2 ya. Langsung aja buat kamu yang ingin ikut bertanya gitu ya bersama Kakak Esa dan juga Chandra, langsung aja di WhatsApp teman Pro 2 di 0811391110. Bisa di Instagram, Facebook dan juga TikTok di RRI_Singaraja. Bisa juga kunjungi YouTube channel kita teman Pro 2 langsung kalau mau nonton langsung ya, dan bertanya langsung di kolom chat di RRI Singaraja Official, dan juga jangan lupa di live chat untuk di RRI Digital. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah udahlah, baca komik aja. Nah gitu dong.
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Masih bersama Kak Esa dan juga Chandra ya, membahas mereka mendapatkan medali perunggu pada lomba karya tulis di National Science ya Naspia 2024, dan mereka tadi udah ceritain sih bagaimana pengalaman mereka udah bisa mendapatkan ya istilahnya menentukan tema ya atau juga judul dan penelitian. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, gimana sih kalian prosesnya itu untuk bisa ke Naspia ini? Mungkin diceritain dulu dari awal, mungkin Kak Chandra atau Kak Esa mungkin ceritain. Baik, dari yang pertama itu kami itu kan mengikuti bimbingan terlebih dahulu bersama pembimbing kami, yaitu Mr. Madia. Kemudian diinfokanlah di grup ini kalau ada ajang internasional Naspia. Kemudian kami tertarik untuk ikut, cuma waktu itu sempat bingung karena nggak dapet tim. Kemudian kok bisa nggak dapet tim? Iya, karena di sana boleh pilih tim sendiri. Kebanyakan teman-teman kan udah pilih tim sama kakak kelas karena kakak kelas itu lebih berpengalaman. Terus tuh saat kebetulan kami berdua kan baru gabung. Terus tuh nggak dapet tim nih, makanya kami tuh kayak sempet ragu kayak ikut nggak gitu. Nanti bisa nggak nyelesainnya? Terus tuh akhirnya mutusin buat ikut. Terus tuh kami tuh kan memilih bidang sosial humaniora karena kami tertarik di bidang itu, terutama di bidang budayanya. Kemudian setelah itu kami itu melakukan bimbingan dengan Mister, yaitu menentukan ide. Kan pertama ditentukan ide itu sempat ditolak yang pertama, kemudian yang kedua baru diterima. Setelah itu kan sewaktu menyusun proposal itu benar-benar berat banget menurut kami karena kami juga namanya pertama, benar. Jadi belum terlalu berpengalaman, apalagi itu benar-benar susah menurut kami, apalagi dalam pemurolehan data. Oke, 2 judul berarti kalian sempat ajukan gitu ya? Iya. Judul yang pertama apa? Yang sistem gerha yang. Oh, sistem gerha tadi gitu ya. Kedua baru ini. Iya. Akhirnya yang dipilih yang kedua gitu. Iya. Oke. Lanjut. Kemudian yang ini juga sempat ragu karena kami itu nggak ada basic sama sekali karena kayak belum nggak yakin. Terus tuh kami cuma mencoba aja. Ya mau selesai nggak selesai, yang penting dari sinilah kita belajar. Iya benar. Jadi bisa. Kemudian saat pengumpulan itu sudah sempat hampir lewat tenggat karena hampir nggak selesai, sudah semalaman nih bikin hampir nggak selesai kan. Terus itu kan kayak mikir, kalau nggak selesai gimana nih tuh. Terus itu bilang nggak apa, belajar namanya itu kan. Iya benar. Akhirnya walaupun udah lewat tenggat nih kan masih tak setor aja ke besoknya. Terus itu kan setelah ditunggu nih beberapa lama ada pengumuman masuk finalis 15 besar. Udah dicari-cari nih kan, sempet ya nggak ada namanya, nggak ada. Ternyata terakhir ada. Udah kaget. Terakhir gitu ya. Iya, udah kaget nih. Ada kok bisa masuk gitu. kok bisa masuk lagi? Ya harusnya bangga dong ya, istilahnya udah bisa masuk gitu. Awalnya nggak nyangka ya bakal masuk gitu ya. Oke, paling nama kalian itu paling bawah dan itu nomor 15 gitu ya. Itu 15, ya benar 15. Ada juga namanya double juga kayak. Ya kami ngirimnya 2 kali kan karena nggak tahu udah masuk yang pertama. 2 kali double namanya lagi. Double namanya gimana nih? Akhirnya ya salah satu aja gitu ya, yang kalian pilih. Akhirnya ini teman kami yang make ide sistem gerha tuh kan masuk dia. Oh gitu. Masuk finalis juga. Masuk. Oke. Akhirnya masuk juga ke dalam sistem itu gitu ya, secara nggak sengaja. Berarti makanya totalnya 4 gitu ya. Oke. Tapi kan istilahnya dari situ kalian itu kan udah pasti pada saat itu kan masuk 15 besar otomatis udah jadi gitu kan? Iya. Udah jadi secara proposal. Udah. Nah ini kalian nentuin proposal itu berapa lama gitu? Misalnya buatnya juga. Ada sekitaran 3 bulanan tuh. 3 bulan? Iya, itu untuk mencari datanya. 3 bulan? Iya, untuk implementasi gamenya juga. Widih, November, Oktober, September, Agustus. Dari Agustus kalian udah nyari datanya gitu, karena udah bakal tahu di November bakal ada Naspia gitu ya. Emang kalau misalkan ada lomba itu kan sudah dari jauh-jauh hari itu dikasih tahu karena dalam pemurolehan data tuh nggak bisa dalam 1 hari. Benar. Jadinya 3 bulan, lama ya? Lumayan lama sih kalian itu nentuin akhirnya satu topik ini. Tapi kan 2 tadi dibilangnya. Yang ini yang paling lama untuk materi ini. Materi yang baju adat Bali ini. Iya. Oke. Kalau yang sistem gerha itu kan nggak jadi diambil, jadi nggak selesai sepenuhnya. Oke, berarti setelah fix gitu kalian itu ngambil
Jadinya hamin berapa sebelum lomba? Hamin sebelum lomba Istilahnya jadinya proposal ini. udah tenggat. Wah? Udah tenggat jadi waktu itu kan. Harusnya tanggal berapa? Harusnya tanggal berapa ya? 5 November tenggatnya. Tapi Ya. ternyata di pengumpulannya itu diperpanjang tapi tidak diumumin gitu dari pihak ISS-nya itu bahwa lombanya diperpanjang, makanya dari proposal kami itu masih masuk gitu. Oh gitu. Istilahnya kalian terus kirimnya tanggal berapa jadinya? Tanggal 6. Oh, harusnya tanggal 5, Iya. tapi tanggal 1 hari gitu ya. Ya siapa tahu tanggal 7 sebenarnya terakhir gitu kan. Beruntung tuh kalian, istilahnya masih bisa masuk gitu kan. Oke. Yakin udah masuk akhirnya bisa lolos ke tahap berikutnya. Iya. Ini berapa tahap sih sebenarnya? Ada 2 tahap aja sih sebenarnya. Pertama tuh ngirim proposal, setelah itu lolos diumumin lolos finalis, langsung tahap presentasi, baru pengumuman juaranya. Right, ini online? Online. Iya, Oke, online. Akhirnya kalian masuk ke 15 besar tadi ya Iya. gitu ya. Salah satunya kalian. Dan pada saat 15 besar yang pertama gimana tuh? yang abis itu Kalian proses apa kalian ikutin? itu persiapan presentasi. Persiapan presentasi. Iya. Bimbingan dengan pembinanya juga. Berapa lama tuh, Kak? Ada sekitaran Semingguan kan. ya, Semingguan. seminggu. Selama bimbingan apa kalian lakukan? Itu kami bikin PPT. Kemudian PPT-nya itu kan dibatasin cuma bisa 5 lembar slide aja. Itu udah kami mendesain PPT. Dibatasin gitu ya? Iya. Iya. 5 lembar. Iya. Untuk Karena waktu presentasinya itu cuma 5 menit, makanya dibatasi. Kalian jelasinnya cukup padat jadinya ya. Iya. Jelasin cuma beberapa aja yang penting-penting. Hmm. Biar nyambung juga alurnya nanti ke solusi, terus itu ke metode, kemudian baru hasil dan kesimpulan. Oke, dengan 5 menit gimana caranya kalian buat istilahnya menjelaskan itu semua gitu. Proposal kalian kan cukup tebal juga sih untuk ya namanya juga penelitian sains gitu kan. Biasanya kan memang apa namanya tebal gitu. Nah, gimana caranya ngerangkum gitu loh? Ya tentu kami awalnya juga pasti bingung kan gimana caranya presentasi waktu 5 menit. Tapi untungnya Bapak pembina kami Pak Wayan Madya itu tiap hari membimbing kami selama proses persiapan presentasi itu juga. Untungnya karena bimbingan dari beliau juga kami bisa untuk gimana sih caranya presentasi 5 menit biar semua materinya itu disampaikan, karena Bapak pembina kami juga udah berpengalaman lah dalam membina lomba karya tulis, jadi akhirnya bisa lah 5 menit itu kami maksimalkan. Oke, 5 menit kalian presentasi, kalian akhirnya presentasi apanya aja, intinya aja gitu kan. Iya. Intinya tentang apa aja jadinya? Jadi di pendahuluan itu kami tulis permasalahan pertama itu apa kan? Permasalahannya itu karena memudarnya budaya pesantren di Bali. Terus tuh kasih di sana solusinya apa. Terus tuh kami bikin solusi di era modern ini kan remaja itu kebanyakan bermain game. Jadi kami membuat ide game edukatif berbasis digital sebagai media pelestarian berbusana adat Bali di SMA Negeri Bali Mandara. Nah, Oh, oke. Berarti sekolah kalian jadi tempat metodenya? iya. Ini game tadinya? Iya, karena kami pakai sekolah SMA Negeri Bali Mandara karena kami kan siswa berasrama, jadi kalau misalkan mau keluar-keluar itu agak susah. Iya sih, benar. Jadinya sesuai dengan keadaan aja sih ya. Iya. Karena asrama jadinya susah keluar, jadinya kalian itu metodenya di sekolah aja gitu ya. Ini sistem game yang kalian buat itu gimana jadinya? Game yang kami buat itu belum berbentuk game aplikasi, tapi masih berbentuk web karena keterhalangan biaya. Karena pembuatan game itu kan memerlukan biaya juga. Sebenarnya apa yang ingin kalian bahas untuk sampaikan di game ini? Intinya tentang, karena di zaman sekarang itu kan banyak tren-tren yang tentang penggunaan busana adat Bali yang sebenarnya itu sudah mulai berlebihan lah gitu melencengnya. Maka di game ini tuh di penelitian kami bahas tentang bagaimana sih berbusana adat Bali yang baik dan benar untuk berbusana adat Bali sehari-hari lah gitu ke pura gitu. Oke, kalau boleh dibocorin sedikit gamenya itu bakal jadi seperti apa sebenarnya kalau misalnya ada biaya untuk realisasiin si game ini? Jadi gamenya tuh cukup simpel sih. Yang pertama tuh terdapat penjelasan tentang apa sih makna dari misalnya udang, tentang udang itu apa sih maknanya udang diikat ke kanan yang di salah satu bagiannya lebih tinggi yang kirinya lebih rendah itu. Habis itu ada video tutorial untuk gimana sih cara menggunakannya dengan baik, dan yang terakhir tuh bagian kuis. Jadi kami
di sana menguji apakah pengguna ini sudah benar-benar paham dengan apa yang telah disampaikan pada di game kami ini gitu. Oke. Simple Jadi sih. istilahnya kayak kalian itu nunjukin gambar maunya gitu ya. Iya. Nunjukin gambar kalau ini sebenarnya ke kanan atau ke kiri gitu ya. Iya. Semacam itulah ya. Iya. Sama kayak saput ya, misalnya ke kanan gitu gimana cara buatnya? Berarti kalian itu memang buat animasinya gitu ya. Itu untuk gambarnya itu emang view gambar, kemudian untuk video tutorial itu baru bikin gimana sebenarnya yang benar pakai pakaian adat itu. Oke, berarti game sederhana aja ya. Iya. Berupa question, kemudian gamenya pemain gamenya itu tinggal menjawab doang, baru ada video tutorial yang benar gitu ya. Iya. Oke. Semoga bisa realisasi sih ya sebenarnya. Itu salah satu edukasi lah ya buat teman-teman semua gitu guys. Karena itu penting juga guys. Jadinya istilahnya kalaupun salah menjawab harusnya ke kanan atau ke kiri. Ya misalnya ke kiri jawabnya itu harusnya ke kanan. Jadinya ada edukasinya gitu ya karena kalian punya videonya itu gitu. Tapi itu sudah kalian buat dalam arti istilahnya kalian baru metodenya aja ya. Dalam berupa web. Iya. Itu baru web. Iya, baru web karena itu udah nggak bisa dibikin aplikasi karena terhalang biaya. Aplikasi mahal ya? Ya. Kalian tahunya berapa? Itu kurang tahu, sempat kan berbincang-bincang sama pembina, katanya kalau misalkan membuat aplikasi itu emang agak mahal, jadi coba pakai web saja dulu. Oke, berarti kalian itu link. Sistemnya link. Kalian langsung kunjungi ke sana gitu ya. Iya. Berarti si jurinya ngunjungin web itu dong. Waktu itu jurinya itu kami itu cuma menampilkan desainnya saja. Oh gitu, nampilin presentasi doang ya. Iya. Kalau misalnya mereka ngunjungin itu belum tak bisa, apalagi mereka kuotanya habis, kayaknya nggak sampai 5 menit kalian presentasi gitu ya. Jadi kurang gitu. Udah lebih waktunya nanti. Ya itu. Oke. Lanjut, akhirnya memperkenalkan sebenarnya gimana sih caranya tata tertib yang bagus itu dengan cara main game. Iya. Selain itu ada nggak yang kalian masukin dalam proposal? Nggak ada sih, kami itu cuma menggunakan Satu game. topik itu aja Iya. di game itu. Game itu. Iya. Judulnya apa jadinya? Penasaran jadinya. Judulnya itu Ritual Rupa, game edukatif berbasis digital sebagai media pelestarian berbusana adat Bali di SMA Negeri Bali Mataram. Widih, game ya. Tadi kita lupa nanya soalnya guys, dari istilahnya proposal itu akhirnya jadi apa gitu ya. Oh ternyata ini bentuknya game gitu ya. Iya. Berarti bukan penelitian biasa doang ya. Berarti memang kalian itu mengimplementasinya sebenarnya aplikasinya itu ke game gitu ya. Dari game itu tapi udah berupa web gitu ya. Sudah. Oke. Nanti kita masih bisa dikunjungi atau enggak itu? Webnya itu kayaknya masih ya. Iya, mungkin masih. Soalnya sudah lama belum sempat kami coba lagi. Oh gitu. Tapi istilahnya dari situ kalian itu udah bisa lah menyampaikan ya sebenarnya gitu ya. Oke, berarti masuk juga sih. Istilahnya caranya kalian itu sebenarnya bagaimana bisa masuk ke sana juga gitu ya, dan itu langsung dapat edukasinya juga gitu ya. Ini sih gamenya bukan masalah game over atau menang atau gimana ya. Tapi bagaimana cara menyampaikan kalian itu kalau misalnya salah mereka itu bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya gitu ya. Oke, keren banget loh. Istilahnya kita nggak kepikiran juga kalau misalnya bisa belajar dari game gitu ya. Jadi teman berdua kayaknya kalau misalnya bisa disebarluaskan, ini gamenya menarik loh ya. Istilahnya buat kamu yang pengen belajar seperti apa sih sebenarnya beretika busana Bali, ya udah kunjungin webnya mereka ya. Nanti kalau misalnya mereka ingat nanti kita tanya langsung guys. Oke, selanjutnya terus tahap apa yang kalian presentasi langsung ya. Berarti setelah kalian kirim masuk ke 15 besar setengah 1 minggu kemudian kalian presentasi. Pengalaman kalian presentasi di Nasfiani gimana? Aduh, deg-degan banget. Deg-degan. Iya, karena itu presentasi pertama kami. Kemudian itu kan presentasinya itu kan secara umum ya. Semuanya ngelihat, kita tuh nggak misalkan presentasi antara kita sama juri aja nggak, tapi semuanya ngelihat, peserta-pesertanya juga lihat kan. Terus tuh di sana juga nomornya diacak. Nomornya diacak? Iya, kalau moderatornya bilang nomor induk kita ya, baru nomor induk, nomor urut, nomor finalis. Ya. Oh, nomor finalis. Ya, kalau itu disebut baru kita. Kalau misalkan yang lain disebut berarti rekan yang lainnya yang presentasi. Oke, berarti kalian itu harus stay terus gitu ya? Iya. Itu di Zoom? Iya, nggak boleh matiin kamera juga. Nggak boleh matiin kamera? Iya. Oh, iya sih. Berapa lama tuh kurang lebih? Dari jam berapa ya stay di sana, dari kayaknya kalau salah jam 6 sore. Jam 3-an persiapannya. Jam 3 sore udah persiapan. Sampai jam setengah 9 malam. Itu kalian nunggu ya? Iya. 6 jam guys.
Ya ampun. Itu kalian juga nggak tahu jam kapan dipanggilnya Iya. gitu ya. Oh, menarik nih. Istilahnya capek nunggunya juga gitu ya. Oke. Akhirnya kalian dapat nomor berapa? Itu nomor 3 awal dapatnya. Oh, 3 awal. Iya. Aman. Jadi nggak terlalu deg-degan lah ya. Iya. Udah bisa lihat 1-2 lah ya. Oke. Tapi setelah kalian lihat itu tuh peserta-peserta lainnya insecure gak sih? Ada insecure soalnya kayak mereka itu benar-benar menguasai materi, cara penjelasannya bagus sekali. Kayak kami kan sempat mikir bisa nggak ya. Iya. Saya bisik-bisik sama rekan saya, ngidang gitu. Masih udah sampai sono udah masih juga mikir gitu ya. Ya udah Iya. gas aja. Oke, setelah presentasi lega, otomatis ada pertanyaan nggak sih dari juri? Ada itu ada beberapa pertanyaan sama saran. Kalau Gimana untuk tuh? pertanyaan itu ditanyain kan untuk kuis yang ada di game ini ada berapa kuis sih sebenarnya gitu. Terus itu dikasih saran juga ini kalau bisa gamenya ini dikasih kayak game puzzle gitu. Kayak ada Game misalkan puzzle? iya dikasih tambahan puzzle gitu loh. Kalau misalkan ada nih orang Bali nih. Dia tuh nggak pakai busana adat Bali kan. Terus itu kita kayak pasangin lah nih mana misalkan udeng nih. Udengnya itu modelnya salah kan. Kita pasangin ke dia nggak mau dia karena salah. Tapi kalau misalkan kita pakai udeng yang benar-benar memenuhi kriteria tuh kan kita pasangin baru dia mau gitu misalkan. Oh, semacam itulah ya. Iya. Oke, berarti istilahnya sarannya lebih animasi, tapi itu kayaknya lebih ribet ya. Iya. Ya semoga sih bisa gitu ya nanti belajarnya. Nah, yang jadi pertanyaannya juga gimana kalian cara buat web? Kalian memang udah bisa buat web? Kami belajar dari YouTube sebenarnya. Serius? Iya. Dari YouTube doang? Iya. Susah loh itu? Itu udah ini teman saya yang lebih mengerti dalam Wih, desain. Kak Esa udah biasa buat web? Sebenarnya tuh bukan website seperti yang website untuk web profesional gitulah. Kami buatnya yang dalam bentuk yang simpel aja. Sebenarnya dari Canva itu juga sudah bisa buat website gitu. Udah di Canva? Iya. Udah bisa buat website? Sudah. Oh gitu. Berarti kalian di Canva ya? Iya, mendesainnya di Canva. Iya sih, kita juga bisa kerja tanpa aplikasi ya. Iya. Karena di Canva udah ada langsung gitu ya. Oh gitu. Berarti kalian itu udah langsung kerja di Canva dan itu langsung sharing Canva gitu ya. Iya. Untuk gamenya gitu guys. Oh oke. Simple sih berarti sebenarnya gitu ya. Syukurnya bisa gitu ya. Iya. Oke, akhirnya sarannya untuk puzzle, kemudian untuk pertanyaan cuma hanya sekedar game aja, pertanyaan doang gitu guys. Nah setelah itu ada nggak sih istilahnya pernyataan dari juri mungkin? Ada nggak lagi? Saya rasa cuma itu aja ya. Itu aja sih. Itu aja. Makanya bisa dibilang lumayan singkat kan, makanya kami benar-benar nggak berekspektasi bakalan dapat medali. Soalnya jurinya itu cuma menanyakan sedikit sekali pertanyaan. Yang lain namanya banyak. Ada yang Lumayan. 3-4, ada yang sampai 5 gitu dikasih pertanyaan. Kurang jelas kali mereka. Kalian jelas. Itu Mungkin deh ya. kami sempat kayak jurinya tertarik nggak ya? Kok nggak dikasih pertanyaan banyak nih? Ya istilahnya kan namanya juga bingung, makanya ditanyain lebih. Sedangkan kalau kalian itu udah jelaskan lebih bagus, kemudian singkat padat jelas gitu ya. Jadinya nggak perlu pertanyaan lagi sih. Kayaknya gitu sih ya. Ini ngeraba-ngeraba pernah jadi juri aja sih gitu ya. Oke, jadi seperti itu pengalaman mereka sama berdua. Dan akhirnya kalau pengumumannya setelah berapa lama? Oh, sekitaran ada Dari tanggal 19 pengumumannya tuh kalau nggak salah tanggal 22 apa 23 gitu. Oh, 3 hari setelahnya ya. Langsung dikasih taunya lewat mana? Zoom lagi. Zoom lagi. Iya. Wah, ini deg-degan nih. Ini udah keringet dingin nih. Lumayan sih. Keringet dingin akhirnya disebutin kalian juara perunggu ya. Iya. Medali perunggu. Wih, memang sih untuk medalinya ya kalian dapat nggak sih secara fisik? Kalau misalkan untuk sertifikat dapat, tapi untuk medali itu belum dikirim atau belum dapat ya? Oh, belum, enggak diumumin. Itu katanya masih dikoordinasiin. Soalnya setelah itu kan, setelah dapat medali itu kami tuh sempat Zoom lagi untuk lolos lomba ke internasional. Oh, gitu. Berarti ini nasional next ke internasional. Iya. Kapan tuh, Kak? Mewakili itu Direkomendasikan sih sebenarnya. Jadi nggak wajib ikut gitu. Kalau soalnya biayanya kan juga besar untuk ke luar negeri, makanya kalau mau ikut bisa ikut itu. Tergantung sekolah. Iya. Oke.
Semoga ada waktu ya Kak ya. Semoga ada biaya juga buat kalian gitu guys. Semoga bisa online aja dulu. Benar. Ya siapa tahu online juga Ya. kan. Tapi pelajari bahasa Inggris juga jadinya ya. Bahasa internasional. Oke. Thank you teman berdua yang masih stay tune. Yang pastinya buat kamu yang bikin aja sama Kak Esa dan juga Chandra, gas langsung di YouTube channel kita di RRI Singaraja Official. Kemudian bisa di WhatsApp 0811399154, di Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI_Singaraja, dan juga di RRI Digital di live chat. So stay tune terus ya di Sore Ceria. Sesaat lagi kita bakal ngobrol lagi sama Kak Esa dan Chandra. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a little running, letting me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah udahlah, baca komik aja. Nah gitu dong.
Ya, Teman Pro 2 masih bersama Kak Esa dan juga Chandra ya di Sore Ceria dan membahas tentang mereka yang ternyata bisa mendapatkan medali perunggu guys untuk di Nasvia 2024. Ini kan keren banget ya. Kalian udah mampu akhirnya bisa mendapatkan perunggu gitu guys. Ini kan susah ya karena ini nasional ya. So, luar biasa banget Teman Pro 2. Jadi bangga banget mereka bisa memenangkan untuk kompetisi ini untuk di juara 3 atau juara perunggu atau medali perunggu ya. Nah, setelah menang gimana tuh rasanya? Masih nggak percaya kalau misalkan dapat. Masih nggak percaya, serius. Iya. Sampai sekarang masih nggak percaya juga. Masih lihat piagam kan, ini benar. Ya itu salah satu bukti kerja keras kalian. 3 bulan loh kalian itu buat artikel ini ya, akhirnya bisa. Tapi apa ya? Ada ekspektasi lebih nggak sih tentang ini sampai juara 1 kah atau mungkin gimana? Enggak. Ekspektasi lolos finalis saja belum gitu. Serius? Istilahnya kalian merendah banget ya? Istilahnya kalian lolos aja udah syukur gitu ya? Apalagi ini juara 3, gila. Gimana? Udah kaget waktu itu kan waktu pengumuman dapat juara 3 kan. Saya udah kayak, wah benar itu. Ya, dari yang ngantuk nih nunggu pengumuman terus tiba-tiba melek. Melek dong. Ibaratnya kan dapat kopi baru gitu ya. Terus akhirnya pembimbing kalian bilang apa? Pembimbingnya itu nyuruh tuh kayak semangat ya, pokoknya sekarang harus bisa lebih ditingkatin lagi, jangan patah semangat habis ini, jangan kamu keluar gear gitu. Oke. Pembimbing kami juga sangat mensupport sih. Ada kakak-kakak tingkat kami juga di sekolah dan kakak-kakak alumni sih yang banyak ngebantu kami juga. Oke, jadinya apa ya? Bisa dibilang banyak support lah. Iya. Ya. Mungkin bisa ini big thanks dulu. Sama ada yang ingin disampaikan mungkin buat pembina dan juga kakak-kakak tingkat yang sudah mendukung kalian mungkin. Untuk pembina kami, Wayan Madya SPD MPD, kami mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih karena telah membimbing kami dalam lomba Nasvia. Kemudian untuk kakak alumni kami yang sudah membantu kami dalam pembimbingan kami, terutama dalam membimbing kami dalam proposal, membimbing kami dalam latihan presentasi. Kami benar-benar terima kasih dan bersyukur sekali karena ada kalian. Tidak lupa juga dengan kakak-kakak tingkat, teman-teman kami juga di KIR SYSC yang telah membantu kami lah dari tahap awal hingga kami bisa mendapatkan medali perunggu di kompetisi. Oke, banyak sekali yang istilahnya kalian itu harus apa ya, terima kasih ya kepada kakak-kakak. Akhirnya bimbingan mereka, akhirnya kalian bisa dapat juara medali perunggu gitu guys. Nah ini salah satu bukti Teman Pro 2 yang penting giat, kita itu bisa pasti mampu gitu ya. Walaupun tadi Kak Chandra cerita atau Kak Esa juga cerita kalau nggak mungkin masuk nih, nggak mungkin menang gitu ya. Tapi buktinya menang kan. Ya itulah salah satu hal yang bisa kita lakukan ya, cuma bisa presentasi yang terbaik gitu ya, berikan yang terbaik juga gitu ya kayak. Oke, mungkin sebagai pemenang medali perunggu, ada yang ingin disampaikan untuk Teman Pro 2 di rumah mungkin? Untuk teman-teman yang ada di rumah, saya ingin berpesan kalau misalkan kita sedang menjalani proses untuk menjalani sesuatu, jangan patah semangat karena dari proses itulah kita belajar tentang bagaimana kita menjalani sesuatu, bagaimana kesalahan kita. Hal itu yang akan membuat kita berhasil suatu hari nanti. Oke, dari Kak Esa mungkin? Jadi tetap semangat aja sih untuk mencoba hal-hal baru. Oke, jadi tetap semangat ya pastinya untuk mencoba hal-hal baru dan jangan takut untuk melakukan sesuatu hal yang belum kalian pernah lakukan ya pastinya ya. Thank you Kak Esa, thank you Kak Chandra yang udah hadir. Yang pastinya kita bangga banget punya kalian yang ternyata bisa berhasil mendapatkan medali perunggu dan kita tunggu untuk juara berikutnya. Asik. Oke. Thank you Kakak ya, dan thank you juga buat Teman Pro 2 yang sudah stay tune yang pastinya dengerin ya Kak Esa dan Kak Chandra berbagi pengalamannya mendapatkan medali perunggu di Nasvia 2024. Big thanks banget deh juga buat kalian yang udah stay tune ya, yang sudah bertanya juga thank you banget. Dan yang pastinya jangan kemana-mana. Masih ada Gus Dedi yang nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam. Dan yang pastinya jangan lupa terus dengerin ya di Sore Ceria di setiap jam 4 sampai jam 5 sore. Stay tune terus di Pro 2 FM sama terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take it, let's fly away.
name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah.